Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih nyender di belakang, maju-maju. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil nalqah, amma ba'd. Insyaallah fi hadhihi al-lailah nastamirru ma qara'na wa ma darasna min kitab Syarh Syama'il Muhammadiyah fi bab ma jaa fi 'aish an-nabi. Ada yang tahu makna ma jaa fi 'aish an-nabi? Bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan langsung membahas hadis pertama. Mic-nya di mana? Yang di sini ada, baca. Fadhal. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Abbas an Simak bin Harith qala sami'tu Nu'man bin Bashir yaqulu alastum fi du'ain fastarabin ma'asikum laqad ra'aytu nabiyyu wa ma yajidu minat dakhali ma yamla'u Batnan. Baik. Hadis pertama, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, ya, dikisahkan dari, coba dimatikan dulu mic yang di bawah. Qutaibah bin Sa'id, ya. Sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul, salah satu sahabat Nabi Nu'man bin Bashir pernah berkata, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Ia berkata kepada para sahabat ketika itu, alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Apakah kalian sudah dalam atau sudah sampai pada keadaan fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, kalian bisa makan apa saja dan bisa minum saja, ya. Bukankah kalian sudah sampai pada tahap kalian makan apa saja yang kalian mau, minum saja apa kalian mau? Laqad ra'aitu nabiyyakum wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnan. Sedangkan ia, yaitu Nu'man bin Bashir, berkata, ya, aku telah melihat Nabi kalian, wa ma yajidu minad daqali, ya, Nabi kalian pernah tidak mendapatkan ad-daqal. Ad-daqal itu kurma tapi yang keras, ya, yang enggak enak, ya, kurma yang paling jelek pikirnya, ya, kurma yang buruk. Ma yamla'u batnahu. Sampai pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menemukan untuk dimakan kurma yang jelek, kurma yang jarang orang makan. Jadi Nu'man ini mengatakan bahwasanya, bukankah kalian sudah sampai pada tahap kalian bisa makan dengan makanan apa yang kalian mau, minum dengan minuman yang kalian mau, sedangkan aku pernah melihat Nabi kalian makan kurma yang jelek saja tidak bisa. Ya, membandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehidupan para sahabat setelah Nabi. Karena ketika itu kaum muslimin ekspansi dan menjadi besar, menjadi makmur. Ya, di sini disebutkan syarah hadisnya. Kelas 10 baca mic-nya. Ya, baca. Qauluhu, ya, qauluhu nggak kelihatan. yakni wasaltum ila hali minal aish
لئلا أي شيء ترغبونه وتشتهونه من الطعام والشراب تجدونه mutayassiran. Baik. Di sini Syekh menjelaskan alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum, menjelaskan fasah hadis ini, yaitu adalah wasaltum ila hali minal aish. Kalian sudah sampai pada tahap kehidupan bi anna ayyi syai'in targhabunahu wa tashtahunahu min at-ta'ami wasyarabi tajidunahu mutayassiran lakum. Kalian sudah pada tahap di mana kalian mau makan apa saja kalian bisa makan, mau minum apa saja kalian bisa minum. Ya. Ini mengindikasikan bahwasanya ada pada tahap kehidupan para sahabat ini mereka makmur, ya. Dan ada dahulu ketika zaman Nabi mereka kesulitan untuk makan. Kemudian dilanjutkan, laqad ra'aitu nabiyyakum wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnah. Ad-daqal di sini disebutkan wa tamr radi. Ya, kurma yang jelek, kurma yang buruk. Kurma itu kalau kalian beli kurma, ada yang bagus-bagus besar isinya, ada yang kering-kering kecil. Nah, itu kurma-kurma yang jelek, keras. Ya, rasanya pun enggak enak. Itu kurma yang paling murah. Ay annahu sallallahu alaihi wasallam la yajidu minat tamri radi ma yamla'u batnahu fa kayfa bijayyidihi fadlan an ajwadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan kurma, ya, yang tirnya paling rendah, yang kualitasnya paling rendah aja tidak dapat. Bagaimana yang lebih bagus? Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW, ya, dalam kehidupannya pernah sampai tidak bisa makan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mempunyai banyak harta. Menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat-sangat zuhud, ya, tidak menyimpan banyak harta. Kemudian hadis selanjutnya, mic-nya digeser. Ya, digeser lagi. Ya, baca. Ya. Haddatsana أبو إسحاق قال حدثنا عبد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت إن كنا على محمد نأخذ شهرنا نستوفي بمال إن هو إلا التمر والماء. Baik. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya anak Aisyah, di sini yang berkisah siapa? Siapa? Hah? Aisyah. Ya, yang berkisah Aisyah. Qalat, beliau berkata, "In kunna ala Muhammadin namkuthu syahran ma nastawqidu binna." Bahwasanya kami alu Muhammad, apa arti alu Muhammad? Keluarganya Nabi. Kami Aisyah, ya, kami dan Nabi Muhammad, keluarganya Nabi. Kunna ali Muhammad namkuthu syahra. Kita pernah hidup 1 bulan. Ma nastawqidu binari. Kita tidak pernah menyalakan api di dapur. 1 bulan. Ya. Kalau enggak menyalakan api di dapur, masak apa enggak? Tidak. 1 bulan tidak ngebul dapurnya. Terus mereka makan apa? Di sini Aisyah menjelaskan in huwa illa tamr wal ma. Dalam 1 bulan kita hanya makan air dan kurma. Ya. Kalau kalian takjil air sama kurma itu dipakai makan sebulan. Rasulullah SAW pernah sampai pada tahap seperti itu. Ya, makan cuman kurma dan air, dan itu cukup dan hidup. Ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sekali lagi tidak bergelimangan harta, tidak banyak hartanya, tidak menimbun harta. Ya, di sini disebutkan wa huwa nadhirul hadits al-mutaqaddim. Ini hadis ini menyerupai dengan hadis yang sebelumnya tentang bagaimana Rasulullah SAW kesulitan untuk makan. Wa hadza kulluhu yadullu ala dalalatan bayyinatan. Ini menunjukkan bukti yang jelas, ya,
ala hawanid dunya, tentang betapa hinanya dunia. Ya. Ala hawanid dunya ala Allah, betapa hinanya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa inna ashrafa ibadillahi wa afdaluhum wa akmaluhum wa a'dhamuhum ubudiyatan lillah wa Muhammad. Kalaulah dunia ini berharga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dunia ini berharga, ya. Buktinya apa? Rasulullah SAW tidak diberikan banyak dunia, yang mengindikasikan bahwa, yang mengartikan bahwasanya dunia ini hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Nabinya tidak diberikan banyak dari kesenangan dan harta. Ya. Makanya kalau misalkan dunia ini memang berharga, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kepada Nabi Muhammad, yang itu siapa? Nabinya, orang yang paling rajin ibadahnya, orang yang mengajarkan agama Islam. Ya. Nabi Muhammad lebih utama diberikan harta-harta tersebut. Ya, makanya di sini diartikan bahwasanya Nabi dunia itu sangat hina. Ya, kemudian hadis selanjutnya, mic-nya di kelas 12, ya, di ke belakangin lagi. Nah, baca. حدثنا عبد الله بن تيمية قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعد بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أبي وهب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعنا عن وجوهنا عن هذا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدنه أن أجره. Cukup. Di sini disebutkan, diceritakan bahwasanya an Abi Talha qala, ya. Abu Talha bercerita, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'. Kami mengadukan, syakauna, kami mengadukan kepada Rasulullah SAW atas keadaan kami yang sedang lapar. Ya, ketika itu para sahabat sedang kelaparan. Ya, kemudian mereka mengadu kepada Nabi, karena Nabi adalah pemimpin dari para sahabat. Kemudian warafa'na an butunina an hajarin hajar. Jadi ketika para sahabat ini mengadu kepada Nabi, mereka membuka perut mereka, yang di situ ada batu yang diikat. Ya, jadi batu yang diikat untuk apa? Untuk menghilangkan atau mengurangi rasa lapar. Ketika Rasulullah SAW ya mendapati para sahabat begitu, Rasulullah pun membuka perutnya. Farafa Rasulullah an batni. Rasulullah pun membuka perutnya an batni an hajarin. Ketika itu para sahabat terkaget melihat ternyata Rasulullah SAW ya menali 2 batu di perutnya. Jadi lebih lapar lagi, ya. Orang-orang zaman dahulu ketika kelaparan, mereka mengikatkan batu di perutnya karena supaya mengurangi rasa lapar itu, ya. Jadi zaman dahulu Rasulullah SAW ya dan para sahabat sering kelaparan karena perjuangan dakwah ketika itu. Di sini disebutkan wa qawluhu syakawna ila rasulillahi al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin hajar, ay kullu wahidin minna rabata batnuhu bihajarin min al-juhli wal dha'fi min ajli ay yusakkina al-ju'. Jadi kita ya para sahabat itu mereka menalikan perut mereka dengan batu untuk supaya menekan perut itu ke lambung, ya, supaya tidak begitu kerasa laparnya. Seakan-akan perut itu full padahal kosong. Ya. Kama wadhaha al-muslim, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh al-musannif. Nah, di sini disebutkan wal insanu idza ishtadda bihi al-ju' fa innahu yadghutu bi yadihi 'ala batni. Biasanya kalau orang lapar, dia akan megang apa?
Kepala, dada apa perut? Perut. Mau itu sakit perut, mau itu sakit perut lapar, mencret, tetap megangnya perut. Ya, refleksnya seperti itu. Di sini sebutkan, fayahussu anna al-ju'a qad khaffa, fa kana as-sahabatu radhiyallahu anhum ya tatulu bihim fatratul ju'i ahyanan la yakfi inda idzin ad-dhabtu 'ala al-batn. Jadi di sini disebutkan bahwasanya orang, para sahabat ketika mereka lapar, mereka memegang perut mereka. Ada kalanya mereka itu tidak bisa menahan rasa lapar itu hanya dengan memegang perut, akan tetapi ditekan, ya, tidak dengan tangan tapi dengan batu. Jadi ditali. Ya, kebayang ya kalau ada orang menalikan batu di perutnya supaya ditekan, tertekan. Fakana sahabatu tatulu bihim fatrah. Jadi ada ketika para sahabat itu sampai panjang masa laparnya karena bisa jadi peperangan, ya biasanya peperangan karena logistik menipis dan lain sebagainya. Ya. Kemudian falamma ishtadda bihimul ju', di sini masih dijelaskan tentang hadisnya. Ketika para sahabat ini kelaparan, makin lapar. Mereka ini disebutkan gak langsung mengadu, enggak, mereka bersabar sampai ditali perutnya dengan batu sampai udah lapar banget ya, kerasnya atau dahsyatnya rasa lapar, mereka mengadu ke Nabi dan ternyata Nabi ya lebih lapar dari para sahabat, ya menalikan dua kali. Mic-nya kelas 10 nah. Ya, ke belakang. Ke belakang lagi. Terus. Terus ke belakang. Belakang lagi. Nah, baca. Putri ada sinyal. Langsung hijau kan? Ini sebesar ini. Nggak kelihatan. Langsung dari baris kedua, an Abi Hurairah, coba baca. Baris kedua, hitung. An Abi, sebelah sana. Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yarbu fiha ahadun adamu abu bakri faqala ma ja'a bika ya Abu Bakri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru Fatasrima alaihi falam yalzam an ja'a Umar aqala ma ja'a bika ya Umar qala antu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dah. Di sini disebutkan, dikisahkan ketika itu an Abi Hurairah, ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya berkata, qala, beliau berkata, kharaja Rasulullah fi sa'atin, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya ketika itu fi sa'atin la yakhruju fiha, pada jam atau pada saat-saat di mana beliau jarang keluar, pada jam-jam, jadi jam-jam yang gak lazim Nabi keluar dari rumahnya. Wala yalqahu fiha ahad. Nah, ketika itu Nabi tidak menemukan siapapun di situ ya, karena memang jamnya itu tidak lazim orang keluar ketika itu. Bisa jadi panas ya. Bisa jadi ketika panas orang-orang kan pada di rumah. Ketika itu Nabi keluar, fa'atahu Abu Bakar. Ketika itu Nabi SAW berjumpa dengan Abu Bakar. Faqala, ma ja'a bika ya Abu Bakar? Rasulullah SAW bertanya, ya, kenapa kamu wahai Abu Bakar? Apa yang membuatmu mendatangiku? Qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anzuru fi wajhi.
Aku ingin keluar menemuimu wahai Rasulullah. Kenapa? Karena aku ingin memandangmu, ingin melihatmu wahai Rasulullah. Ya. Wa anzuru fi wajhi. Jadi aku ingin memandangmu. Wa taslima alaihi, dan aku ingin bersalam denganmu. Ya. Nabi Abu Bakar saking cintanya beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya ketemu ketika subuh, siang pun ingin bertemu dengan Nabi. Hanya ingin melihat dan menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yalbath an jaa Umar. Tidak selang berapa lama Umar pun datang kepada Nabi dan Abu Bakar, jadi bertiga. Faqala ma jaa bika ya Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, engkau wahai Umar, ya, apa yang menyebabkanmu mendatangiku sekarang? Karena ini adalah saat-saat yang tidak lazim, ya, orang-orang keluar. Kemudian dia berkata, qala al-ju' ya Rasulullah. Umar berkata, lapar wahai Rasulullah, rasa lapar ini, ya. Jadi Umar ingin mengadukan bahwa ia lapar kepada Rasulullah SAW. Qala, di sini disebutkan, wa ana qad wajadtu ba'dha dzalik. Maka Rasulullah SAW pun berkata, iya, aku juga merasakan hal atau perasaan atau rasa lapar ini dari tadi, sama-sama lapar. Fantalaqu ila manzili Abi Haytham. Maka mereka, Abu Bakar, Umar dan Rasulullah SAW, mereka inisiatif untuk jalan ke manzil Abi Haytham. Manzil apa manzil? Manzil, rumahnya Abil Haytham. Ya, Abil Haytham ini salah satu sahabat Ansor di Madinah yang mempunyai harta, punya kebun kurma, punya peternakan. Ya, jadi ketika itu mereka menghampiri Abil Haytham. Kemudian wa kana rajulan katsiran nakhli wasya'. Nah, di sini disebutkan Abil Haytham ini orang yang mempunyai banyak pepohonan kurma. Orang kalau punya kebun kurma ini biasanya memang mempunyai harta yang banyak. Kebun kurma wasya', ya. Syah apa syah? Kambing, ya, mempunyai perkebunan kurma dan peternakan. Salah satunya adalah di sini disebutkan kambing. Walam yakun lahu khadam. Walaupun Abul Haytham ini punya harta yang banyak, akan tetapi ia tidak mempunyai pembantu atau budak, ya. Hanya ia dan istrinya. Mengartikan bahwasanya apa? Bahwasanya Abul Haytham atau istrinya dari Abul Haytham ini adalah wanita yang solehah. Ya, tidak membutuhkan pelayan, budak enggak, cukup, ya, semua diurus sama istrinya Abul Haytham. Kemudian di sini disebutkan falam yajiduhu faqalu limra'atihi aina sahibu. Ketika bertiga Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar sampai ke rumah Abul Haytham, dia mencari Abul Haytham enggak ada. Kemudian ketika itu mereka bertemu dengan istrinya Abul Haytham, limraati aina sahibuk. Mereka bertanya, kemana suamimu? Maka istrinya berkata, istri dari Abul Haytham berkata, intalaqa yasta'dzibu lana al-ma'. Ia pergi mengambil air untuk kita. Ya, orang kaya, banyak duit, kebunnya banyak, tapi masih pergi sendiri untuk mengambil air. Ya. Ambil air itu bukan dengan kendaraan, enggak, ditandu. Ya. Di sini disebutkan, dilanjutkan, falam yalbathu an jaa Abul Haytham. Setelah mereka bertanya bercakap, tak selang sesaat Abul Haytham pun datang. Biqirbatin yaz'abuha. Ya, qirbah itu kantong air, ya, dengan kantong air yang yaz'abuha, yang dia pikul. Ya. Jadi orang kaya ini memikul air. Ya. Fa wada'aha thumma jaa yastalzimun nabi. Ketika Abul Haytham melihat ada Nabi dan para sahabat, ya, segera menaruh bawaannya, kemudian menghampiri Nabi. Wa yufayyidu bi abihi wa ummihi thumma intalaqa bihim ila al-hadiqah. Kemudian Abul Haytham ini berdialog dengan Nabi, kemudian menegaskan komitmen beliau dengan mengatakan bahwa tebusan ia adalah bapaknya dan ibunya. Ini ungkapan bagi orang Arab untuk saking sangat-sangat seriusnya dalam
berkomitmen dalam suatu hal. Kemudian dilanjutkan, "Tsumma intalaqa bihim ila hadiqatihi." Ya, setelah Abu Haytham bercakap-cakap berdialog dengan Nabi, Abu Haytham ini mengajak para sahabat Nabi dan beliau ke hadiqatihi, ya, ke kebunnya. Fabasata lahum bisatan. Ya, maka ketika Abu Haytham ini membawa para sahabat ini ke tamannya, kemudian mengamparkan tempat duduk, ya, di situ di tengah-tengah kebun. Tsumma intalaqa kemudian Nabi SAW, di sini hadisnya disebutkan, thumma intalaqa ila nakhlatin faja'a biqinwin fawada'ahu. Ya, ketika Abu Haytham ini telah mengamparkan tempat duduk, ya, dia pergi memetik satu tandon kurma. Kalau kalian pernah lihat satu kurma itu yang sama dahan-dahannya itu besar, berat, ya. Abu Haytham ini manjat pohon, memetik, ya. Memetik banyak langsung, enggak kurma 2 biji enggak, tapi dipetik langsung sama dahannya. Kemudian fawada'ahu, ya. Kurma ini yang banyak ini ditaruh di tengah-tengah Nabi dan para sahabat. Kemudian dilanjutkan, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dan berkata, afala tanaqaita lana min rutabihi, kenapa engkau tidak memilihkan atau tidak memangkas sebagian sedikit aja dari kurma ini? Kenapa enggak diambil sedikit aja, dipilihkan, kemudian dikasih, enggak usah perlu motong satu dahan. Faqala ya Rasulullah, maka Abu Haytham berkata, wahai Rasulullah, inni aradtu an takhtaru, ya, aku ingin engkau yang memilih kurmanya, wahai Rasulullah, ya. Au takhayyaru min lutabihi wa busrihi, ya. Atau engkau wahai Rasulullah yang memotong sendiri, jadi diambilkan semua, membiarkan Nabi memilih sendiri. Ya, kalau nanti dipetik yang terlalu muda nanti asam, sepet. Kalau yang terlalu matang juga takutnya enggak sesuai selera Nabi. Maka diambil aja semua, diserahkan kepada Nabi dan para sahabat. Maka beliau berkata, "Fakulu washrabu min dzalikal ma'." Ya, maka kemudian Abu Haytham ini menyerukan kepada para sahabat, wahai para sahabat dan Nabi, silakan dimakan dan diminum, ya, dijamu. Nabi SAW, ya, faqala, maka Rasulullah SAW berkata, hadza walladhi nafsi biyadihi minan ni'amil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Demi Allah, ya, hadza walladhi nafsi biyadihi, ini, ya, Nabi SAW bersumpah, walladhi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalian akan ditanya, ya, tus'aluna anhu yaumal qiyamah, ketika hari kiamat kalian akan ditanya dengan seluruh kenikmatan yang pernah kalian dapatkan. Di sini disebutkan dhillun baridun, ya, angin yang sejuk, ya, kalau kalian berteduh di pepohonan yang rindang, nah itu kesejukan itu akan ditanya kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rutabun thayyib, dan kurma yang baik yang kalian makan akan dipertanggungjawabkan, akan diminta pertanggungjawabannya. Wa ma'un barid, dan air yang dingin, yang mengindikasikan bahwasanya Abu Haytham ini membawa air yang segar. Jadi 3 kenikmatan yang ada di situ. Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalian akan ditanya setiap kenikmatan yang kalian dapatkan, ya, sampai pun, ya, ke ademnya angin, ya, kalau kalian lagi bersender itu akan ditanya. Dan kurma yang enak yang kalian sedang makan ini, wa ma'un barid, dan air minum yang kalian minum, ya, air dingin. Ya, bahwasanya di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akan ditanya. Ya, buku-buku yang telah kalian beli ditanya, dibaca apa enggak? Uang jajan yang dikasihkan oleh orang tua kepada kalian, ya, dipakai jajan atau dibelikan ke yang lain. Nah, ditanya nanti. Ya. Kalian diberikan amanah untuk belajar, ya. Di pondok dikasih SPP buat makan, minum, listrik. Nah, udah amanah.
akan ditanya. Dipakai apa kalian selama 3 tahun di pondok ini? Apakah bermalas-malasan, tidak menunaikan amanah kalian untuk belajar, atau kalian menunaikan amanat itu? Akan ditanya. Ya. Kalian akan ditanya dengan kenikmatan yang kalian dapatkan. Kemudian mic-nya di mana? Kelas 10 mana mic? Geser. Nah iya. Baca. Faqala an-nabi قال النبي صلى الله عليه وسلم sallam لا تذهبن ذات الدار فذهبوا أو جديا فأتاهم بها فأكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم sallam قال لا قال فإذا أتانا سبي فأتنا فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما كثير أتاه أبو هيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما قال يا رسول الله اختر لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن mustasyara المستشار كمان قل هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. Baik. Kemudian ketika para sahabat telah disuguhkan oleh Abu Haytham ini kurma dan air, ya, kurma dan air ini tidak cukup, ya. Maka Abu Haytham ini menawarkan untuk mereka, apakah saya akan apakah kalian atau wahai Rasulullah, apakah mau disembelihkan? Maka Rasulullah berkata, la tadhbahanna dzata darrin. Oke, boleh disembelih tapi jangan sembelih dzata darrin. Apa namanya? Hewan yang mempunyai atau yang sedang menyusui. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak menyembelih hewan yang sedang menyusui. Fadzabaha lahum anaqan aw jadyan. Maka Abu Haytham ini menyembelihkan untuk mereka anaqan. Anaqan itu sebutan untuk kambing betina. Aw jadyan atau kambing pejantan. Fa'atahum biha, maka Abu Haytham ini menghampiri atau menyuguhkan kepada mereka. Fa'akalu. Rasulullah dan para sahabatnya pun makan dari sembelihannya Abu Haytham. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya, halaka khadim, wahai Abu Haytham, apakah kamu mempunyai pembantu, ya, atau budak? Faqala la. Abu Haytham berkata, enggak, saya tidak mempunyai budak, saya enggak punya pembantu. Saya mengelola ini semua sendiri bersama istri saya. Qala fa idza atana sabiyyun fa'tina. Rasulullah SAW berkata, kalau misalkan nanti suatu saat ketika peperangan, ya, ketika kita mengambil tawanan, datanglah kepada kami. Maksudnya apa? Untuk supaya diberikan budak kepada Abu Haytham. Kemudian fa'utiyan nabiyyu bi ra'saini laysa ma'ahuma thalith. Ketika itu, ya, fast forward ke event selanjutnya, tiba-tiba Nabi SAW sudah mempunyai tawanan. Kemudian Abu Haytham pun dipanggil, ya, dan Abu Haytham dipilihkan sama Rasulullah, pilih 2 budak di sini. Maka Rasulullah SAW pilih salah satu dari 2 budak ini. Maka Abu Haytham berkata, ikhtar minhuma, Rasulullah pilihlah. Maka Abu Haytham meminta Nabi untuk memilihkan, ikhtar li. Faqala Rasulullah, innal mustasyara mu'tamanun. Bahwasanya seseorang apabila ia diminta saran atau pendapat, maka ia pasti sudah dipercaya oleh orang yang diminta sarannya. Ya. Kalau kalian pernah diminta saran sama teman kalian, berarti kalian sudah dianggap dipercaya. Ya, seenggaknya dianggap mungkin lebih senior atau lebih dewasa, ya, secara pemikiran. Biasanya seperti itu. Khudh hadza fa inni ra'aituhu yusalli. Maka Nabi SAW memilihkan satu budak, berkata, ambillah yang ini. Fa inni ra'aituhu yusalli. Maka aku sesungguhnya pernah melihat ia salat. Berarti apa? Budaknya muslim. Ya.
Muslim bukan dari budak, maksudnya masuk Islam setelah jadi budak. Ya. Wastausi bihi ma'rufa. Ya. Dan aku mewasiatkan kepadamu untuk berbuat baik kepada budak ini. Maka fantalaqa Abul Haytham ila mar'ati. Ya. Maka Abul Haytham pun membawa budak ini kepada istrinya, ya, ila mar'ati. Kemudian fa akhbaraha biqauli Rasulillah faqalat imra'atuhu ma anta bibaligh. Maka ketika Abul Haytham ini senang, ya, ke rumah membawa budak yang dipilihkan oleh Nabi, ya, dan Nabi berkata bahwasanya budak ini dia sholat, maka perlakulah baik kepadanya. Bahwasanya di sini mengindikasikan bahwa budak ini budak yang baik. Ya. Kemudian, Abul Haytham ini membawa budaknya kepada istrinya. Ya, kemudian dia menceritakan Tadi ditawarkan budak oleh Nabi, kemudian dipilihkan oleh Nabi, dipilihkan karena budak ini baik, suka sholat. Ya. Maka istrinya pun menjawab, ma anta bibalighil haqqa ma qala fihi Nabi illa bi an ta'tiqahu. Sesungguhnya engkau, wahai Abul Haytham, wahai suamiku, engkau tidak akan memenuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada budak ini kecuali engkau memerdekakan budak ini. Memerdekakan budak itu sangat-sangat mahal, ya. Dijadikan sebagai kafarah, karena memerdekakan budak itu, ya, budak itu dulu sebagai harta. Jadi kalau misalnya kita memerdekakan budak, kita menghilangkan harta kita. Yang belakang, Gunes, jangan ngobrol. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian ketika itu istri Abul Haytham ini berkata, engkau, wahai Abul Haytham, tadi kan diperintahkan oleh Nabi untuk berbuat baik kepada budakmu, maka sekarang merdekakanlah budakmu. Karena Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk berbuat baik. Sebaik-baiknya majikan kepada budaknya adalah memerdekakan budaknya. Maka Abul Haytham spontan berkata, qala fahuwa atiq. Oke, engkau, wahai budak, bebas. Engkau adalah orang yang bebas. Faqala inna Allah lam yab'athu nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Ya, ini kembali kepada hadis Nabi yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi atau tidak menjadikan seseorang itu khalifah, pemimpin, melainkan di khalifah itu ada dua golongan. Bahasa sekarang dua circle, ya. Bitanatan, lingkungan, dua lingkungan. Ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Satu lingkungan atau satu circle yang bisa, ya, mengingatkan ia kepada ketaatan. Dan satu circle lagi di sini sebutkan wa bitanatun la ta'luhu khabal. Dan ada satu golongan atau satu lingkungan yang menyudutkan ia kepada keburukan. Ya. Jadi kita tutup hadis ini bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, sebenarnya faedahnya cuma di awal aja. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kelaparan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan kasurnya seperti tipis, ya, di atas pelepah kurma. Pelepah kurma empuk apa enggak? Keras, ya. Kalian kalau tidur biasanya ada bekas merah di tubuhnya Nabi. Beliau adalah Nabi, pimpin kaum muslimin, sahabat-sahabat banyak yang kaya, tapi Nabi SAW hidup sederhana. Kemudian ketika Nabi SAW wafat, ya, sebelum beliau wafat, beliau menggadaikan baju besinya, zirahnya digadaikan kepada siapa? Orang Yahudi. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika itu tidak punya harta untuk membeli makanan. Ya, sebelum Nabi SAW meninggal. Yang sampai Nabi SAW meninggal, zirah itu masih di Yahudi tergadaikan. Yang akhirnya ditebus oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi SAW tidak meninggalkan harta, meninggalkan kemewahan, meninggalkan uang emas, enggak. Ya, tapi Nabi SAW meninggalkan apa? Ilmu, wahyu, agama ini. Jadi kita harus meneladani Nabi SAW untuk supaya selalu apa? Selalu apa? Tidak hedon, ya. Kalau orang sekarang
Apa-apa beli, baju beli, ini beli baju yang branded, koko harus merek apa yang bagus? Robani, Valhera misalkan, ya, enggak mesti. Beli yang 35.000, ya, toh nanti juga hilang biasanya, ya. Oke, karena sudah memasuki waktu Isya, ya, kita cukupkan materi malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.